Welcome to NBA Conference Finals yang akan mempertemukan 4 tim. Ada Boston Celtics dan Indiana Pacers sebagai wakil dari wilayah timur, dan juga Minnesota Timberwolves dan Dallas Mavericks dari wilayah barat. Superstar dari 4 tim tersisa ini juga masing-masing semua umurnya di bawah 26 tahun. Ada Jason Tatum 26 tahun, dia yang paling tua tuh. Luka Doncic 25 tahun, ada Tyrese Haliburton 24 tahun, dan yang paling muda tentunya ada Ant-Man baru 22 tahun. Pastinya kita juga akan bahas dan prediksi untuk 2 games yang akan dimainkan hari Rabu dan hari Kamis, dimulai dengan Celtics melawan Pacers besok hari Rabu. Lanjut lagi hari Kamis ada Minnesota Timberwolves melawan Dallas Mavericks. Jadi siapa nih yang bakal mendapatkan cincin pertama? Apakah Hali, apakah Tatum, apakah Luka, or Ant-Man? Kita akan bahas semuanya di episode kali ini. Let's go! Ngobrol NBA episode 138. Sekarang sudah hari Selasa jam 8:30 malam. Saya sudah lumayan sehat hari ini walaupun masih WFH, tapi bukain IG terus dari kemarin. Banyak sekali konten-konten yang memperlihatkan Ant-Man, Minnesota Timberwolves, Jokic dan kuda-kudanya yang sudah siap dia jumpai di Serbia. Prediksi-prediksi dan analisa tentang semua tim-tim yang akan berlaga di Conference Finals. Kalau dari yang gue banyak tonton ya, kayak di Inside the NBA misalnya, Inside the NBA tuh kemarin bintang tamunya Vince Carter kalau nggak salah. Vince Carter dia memilih Minnesota Timberwolves. Ini ngomongin di T-Wolves lawan Dallas ya. Dia nge-pick Minnesota Timberwolves. Charles Barkley, I think he went with T-Wolves also. I think dia memilih T-Wolves juga. Kenny Smith kalau nggak salah yang pilih Mavs ya. Kalau nggak salah dia yang pilih Mavs atau semuanya T-Wolves, gue lupa deh. Banyak sekali yang memilih T-Wolves, tapi nggak kalah banyak juga sih yang yakin kalau ini adalah tahunnya Luka Doncic untuk bisa menjadi juara. Tapi ini belum NBA Finals, ini masih selangkah sebelum Finals, yaitu ini Conference Finals. So, kita akan bahas dari timur dulu kali ya. Dari timur ini seru ya. Gue kayak misalnya besok di game 1 Celtics lawan Pacers, itu kalau ngelihat fur-furannya, itu Celtics ngefurnya 9,5. Yang berarti konsensus itu setuju bahwa Celtics is the heavy favorite buat menangin game 1 besok. Ya, yang pastinya mereka lebih fresh, mereka liburnya udah lumayan lama, tapi itu bisa jadi hal yang bagus, bisa jadi hal yang jelek juga tentunya. Mungkin tembakannya bisa juga jadi off karena mereka udah lama nggak main in game situation dan lain-lain. Tapi hopefully di waktu liburnya mereka benar-benar bisa training, bisa study the film about Indiana Pacers. Mereka bisa mempelajari di mana loophole-nya, mereka bisa membangun semua skema-skema offense yang lebih variatif, nggak cuma mengandalkan one-on-one action, in the isolation, Tatum, JB, dan lain-lain. Menurut gue Boston harus dituntut untuk bisa lebih kreatif di series melawan Indiana Pacers ini, karena Indiana Pacers ini juga pemain-pemainnya balance dan merata, bahkan sampai bench-benchnya. Kita ngomongin dari benchnya dulu deh ya. Ada TJ McConnell, ada Obi Toppin, ada Isaiah Jackson untuk ngelapisin front court mereka. Ben Shepherd juga as a rookie dia dapat menit juga dari sejak series kemarin di Knicks, dia dapat menit juga. Starting five-nya juga balance. Asli balance banget. Miles Turner bisa tiba-tiba 29 poin, 30 poin bisa. Pascal Siakam kalau dia bermain kayak dia di prime Raptor, dia bisa 30 poin juga bisa. Hali kalau dia lagi nggak pasif, dia lagi agresif, dia lagi bener-bener killer instingnya kepake gitu ya, dia 25 poin, 30 poin juga bisa sebenarnya. Ditambah dengan assist yang double digit bisa juga. Andrew Nembhard ini tricky menurut gue. Andrew Nembhard di series lawan Celtics ini, dimana wing-wingnya Celtics kan bagus-bagus tuh ya, JB, ada JT, defensive guardnya juga bagus-bagus, ada Derek White, ada Jrue Holiday pastinya. Andrew Nembhard ini bisa menjadi titik lemahnya Pacers sebenarnya.
Nanti mesti kita pantau. Andrew Nembhard ini bisa benar-benar di hunt terus nih nanti ketika Celtics lagi nyerang, bisa aja selalu berusaha untuk nge-switch untuk dijaga sama Andrew Nembhard. Karena menurut gue dia yang paling lemah defense-nya. Ernie Smith itu bagus, man. Ernie Smith untuk menjaga wing-wingnya Boston Celtics menurut gue bisa banget dia keep up dengan Jaylen Brown misalnya, atau di switch kena Jason Tatum dia bisa juga harusnya. Jadi nggak gampang sebenarnya buat Celtics untuk bisa mulus di series ini. Gue expect walaupun mereka bener-bener difavoritkan, tapi Indiana Pacers gue yakin akan memberikan perlawanan. Kalaupun menang Celtics mungkin nggak sweep, enggak lah sweep 4-1 juga very unlikely, kecuali Celticsnya bener-bener hot setiap game. Kita tahu Celtics adalah tim yang bener-bener live and die dari 3 point. Kalau dia 3 pointnya wangi terus sepanjang series, mungkin bisa gentleman sweep 4-1, bisa aja sebenarnya. Tapi di sisi lain Indiana Pacers juga sebenarnya adalah 3 point shooting team yang bagus. Di playoff kali ini kalau tidak salah mereka adalah tim dengan jumlah tembakan 3 angka terbanyak dan akurasinya juga bagus. Ya we'll see. Kedua tim ini punya pemain starting 5 yang menurut gue bisa match up-nya menurut gue enak dan saling bisa bisa meng-cancel satu sama lain. Gue rasa peran dari defensive guard-nya Boston Celtics, Jrue Holiday, Derek White itu benar-benar bisa di-challenge di series ini gitu. Kalau mereka mau menunjukkan bahwa mereka adalah defensive guard yang bagus dan Celtics mendatangkan Jrue Holiday nggak sia-sia, Jrue Holiday harus bisa menunjukkan di series melawan Indiana Pacers ini menurut gue. Karena menurut gue di challenge-nya di kemarin di series lawan Cavs dan lain-lain, menurut gue itu apa ya? Atau di series lawan Miami Heat gitu ya. Challenge-nya ada, tapi ya nggak gimana-gimana banget gitu loh. Kalau di series lawan Pacers ini menurut gue nanti mereka harus benar-benar locked in di defense untuk Boston Celtics, dan secara offense seperti tadi yang gue bahas, mereka nggak boleh terlalu banyak ISO, one-on-one action, benar-benar ball movement-nya harus bagus, and being creative, benar-benar bisa kreatif. Satu notes buat gue untuk Jason Tatum, gue nonton setiap game Celtics. Gue pengen banget ngelihat Jason Tatum killer instingnya tuh, killer mentality-nya tuh keluar di series ini. Kalau gue ngomongin killer mentality, sejauh ini yang paling keluar killer mentality-nya itu adalah Ant-Man menurut gue. Ini ngomongin yang tersisa sekarang ya. Ant-Man menurut gue, dia bener-bener full attack mode. Dia bener-bener killer mentality-nya tuh kelihatan banget. Apalagi kemarin di series lawan Denver Nuggets. Nggak peduli dia mau shooting 6 dari 24, tapi anytime dia punya kesempatan buat nyetak poin, dia bakal nyetak poin. Dan dari berbagai variasi serangan ya, menurut gue Ant-Man 3 point-nya oke, mid range-nya oke, attacking the basket, ngedangnya juga semua very explosive, very aggressive. Itu yang mau gue lihat dari Jason Tatum di series ini. Please Jason Tatum, lu udah berapa kali ngerasain panggung ini? Kalah di finals udah, conference finals udah langganan. Please Jason Tatum, jangan cuma step back 3 point. Please do your inner, show your inner Kobe deh. Lu kan banyak sekali di compare dengan Kobe ya. He is the closest thing to Kobe. Banyak sekali orang yang mengatakan itu. But he has to play and have the instinct, the mentality, the killer mentality like Kobe. Kalau dia bisa melakukan itu di series ini, Celtics will win easy. It depends on Jason Tatum. Dia mau bermain seagresif apa? Apakah dia cuma mau step back 3 doang, attacking ke dalam, ngedrive doang? Apakah dia mau memanfaatkan mid range-nya? Kalau dia memanfaatkan mid range-nya yang which is kayak Shea, kayak Ant-Man, main mid range tuh very underrated play di playoff kali ini adalah mid range game.
Dan itu harus dimanfaatin sama Tatum menurut gue. Kalau terus-terusan step back three, side step, attacking ke dalam yang menurut gue very very simple dan lain-lain. Kalau dia nggak memanfaatkan mid range-nya, which is dia bisa banget untuk bermain mid range. Mungkin dia nggak mau, mungkin dia pikir ngapain gue main mid range, udah gue tembak 3 point aja. Mungkin mindset yang harus diubah. Dia mungkin harus apa ya? Harus dibisikin kayaknya. Lu main mid range. Tatum is like what? 6'9"? He's 6'9" kalau nggak salah Tatum ya. Siapa sih yang bisa jaga Tatum main mid range? The fadeaway dan lain-lain. Cuma dia banyak sekali settle untuk nembak 3 angka terus gitu. Yang menurut gue harus dikurang-kurangin dan lebih banyak bermain di area 2 poin. We'll see. Kalau dia bisa melakukan itu, I think Boston has a big chance buat kembali ke NBA Finals. Tapi Pacers yakin gue bukan lawan yang mudah. Mereka akan ngelawan. Mereka punya personilnya untuk bisa ngasih perlawanan ke Celtics. Tadi benchnya gue udah bahas ya, ada TJ McConnell, very very underrated. Obi Toppin juga. Kalau dari Boston Celtics, benchnya the white boys bench, Luke Cornett, the Peyton Pritchard, Sam Hauser, itu juga harus step up semua tuh. Pritchard gue rasa stabil. Playoff kali ini Pritchard menurut gue kontribusinya oke banget. Luke Cornett oke lah, reboundnya kadang tinggi. Sam Hauser itu juga harus bisa kasih scoring sparks juga off the bench. We'll see what happens in the series. Gue like I said, gue di episode kemarin gue bilang bahwa sahabat gue Rana yang sekarang nontonnya udah dari atas, every time gue melihat Pacers bisa ngelewatin series, gue selalu keinget sama dia. Dan gue pengen banget Pacers bisa maju ke babak finals secara mengejutkan. Dan bener-bener ini kalau Pacers yang maju nih ke final nih, Celtics bubar bro. Lu kurang apa lagi? Ya kurang Porzingis memang. Kemarin gue tanya sama anak-anak fanbase-nya Celtics, katanya Porzingis, gue belum cek update statusnya, tapi katanya game 1, 2, atau 3 games pertama mungkin dia nggak bisa main ya. Mungkin dia baru bisa main games keempat gitu. Dan kalau gue jadi Pacers, gue bakal sangat harus memanfaatkan momentum di mana kesempatan ini nggak datang 2 kali, di mana Porzingis masih harus absen. Walaupun masih ada Al Horford, tapi Al Horford kan juga bukan pemain yang muda. Walaupun dia secara skill set, secara positioning di lapangan mungkin ya 11-12 sama Kristaps Porzingis, tapi Pacers harus bisa memanfaatkan absennya Kristaps Porzingis menurut gue. Kalau dia nanti udah balik, Boston is at full strength, udah benar-benar kekuatan full. Harusnya sih Boston. Harusnya sih yang ke finals Boston. Tapi tergantung nanti Porzingis mainnya di game keberapa, itu nanti gue mesti cek dulu ya statusnya. Kalau dia cuma absen 2 game, Celtics bisa menang. Tapi kalau Porzingis absennya 4 games, kelamaan. Ntar gue cek deh, nanti gue cek. Per detik ini, gue jelas mengunggulkan Boston Celtics. Tapi gue nggak akan kaget kalau Pacers bisa ngasih perlawanan banget dan bisa nyolong 1 game bahkan di TD Garden seperti seri-seri sebelumnya. Kalau Cavs aja bisa nyolong 1, Miami Heat bisa nyolong 1, gue percaya Pacers pun juga pasti bisa nyolong 1. Tinggal nanti gimana Pacers main di home courtnya mereka aja, which is mereka tidak pernah kalah juga di home-nya mereka. So it's gonna be a fun series harusnya. Mudah-mudahan bisa panjang, at least sampai 6 games atau bisa 7 game juga mungkin. Siapa tahu, dan Pacers bisa membuat kejutan juga, siapa tahu juga. We'll see. Tergantung dari notes-notes yang tadi gue sebutkan. Apakah Jason Tatum benar-benar ngeluarin killer instingnya dari sejak game pertama? Apakah Boston Celtics mainnya nggak begitu-begitu aja dan bisa menjadi tim yang unpredictable? Apakah Jrue Holiday, Derek White, dan semua pemain-pemain benchnya Celtics bisa benar-benar ngasih kontribusi di saat JB atau JT stuck juga pas nge-score gitu ya. Gue sih, kalau Indiana Pacers gue percaya they're not a selfish team.
nggak ada satu pemain bisa 30 poin tiba-tiba yang lainnya cuma 11, 9, 8. No, mereka balance banget. Haliburton lu tahu sendiri dia bakal nyuapin semua temen-temennya, dan saatnya harus take over dia juga willing buat take over the game kalau dia mau. Kadang dia pasif terus main yang ngeselin emang Hali tuh. Hali nggak bisa ditebak. Kadang dia bisa 30 poin, kadang dia bisa poinnya 6, reboundnya 6, asisnya 13 gitu. Hali gue nggak bisa tebak kalau Hali. Jadi it really depends. Kalau untuk Pacers, it's a total team effort menurut gue. Semua harus step up karena kita nggak bisa tahu game-game mana yang pemain mana yang bisa nge-score banyak. Kadang bisa Siakam, kadang bisa Miles Turner, kadang bisa Hali, atau off the bench juga kadang Obi Toppin dan TJ McConnell bisa nyumbang 30 poin itu berdua di combine gitu ya. Bisa aja terjadi. Jadi Pacers ini unpredictable. Itu faktor plus buat Pacers. Unpredictable. Kalau Celtics ini ya kita expect JB, JT bakal skor di atas 20, bisa 30 poin mereka berdua tuh. Yang lainnya mungkin nanti gap poinnya terlalu jauh tuh. Nah, Celtics harus menjaga supaya balance. Jangan hanya dua pemain itu aja yang show up, semua harus bisa step up juga. Oke. Untuk kita sekalian prediksi aja ya, pilihan besok karena Celtics dan Pacers ini mulai duluan besok hari Rabu. Jadi prediksi aja Menteng Thunder, prediksi Menteng Thunder sejauh ini 48 kali benar, 26 kali salah. 48 kali benar, 26 kali salah. Main jeblos semua gue, jeblos. Jadi untuk game pertama besok Pacers lawan Celtics. Kenapa gue feeling tiba-tiba Pacers bisa menang ya? Nggak tahu, tiba-tiba ada bisikan-bisikan kayak Pacers besok bisa menang nih. Tapi enggak, gue coba main aman dulu. Celtics di game 1 besok home court, mereka lebih fresh. I think mereka punya waktu lebih banyak buat nyiapin game plan mereka melawan Indiana Pacers. Mereka punya waktu praktis yang lebih banyak dan lain-lain. Hopefully notes yang tadi gue sebutkan dijalankan sama pemain-pemain Celtics besok, khususnya buat Jason Tatum. So untuk game pertama besok Pacers lawan Celtics, gue akan memilih Boston Celtics untuk bisa menang di game pertama besok. Kita di episode kali ini kita akan prediksi untuk 2 games ya. Besok ada Celtics lawan Pacers, plus hari Kamis nanti ada T-Wolves melawan Dallas Mavericks. Karena besok gue nggak bisa bikin episode ngobrol NBA, jadi kita lanjut lagi episode-nya nanti hari Kamis ya. Oke, kita melaju ke series berikutnya, yaitu yang tentunya nggak kalah seru atau yang harusnya jadi yang paling seru, itu adalah Minnesota Timberwolves dan Dallas Mavericks. Tadi gue bikin konten di Instagram. Gue ngelis pertanyaan-pertanyaan gue yang muncul di kepala gue sebelum series ini mulai. Gue coba bacain aja buat teman-teman yang belum buka Instagram Authentic. Ada 6 pertanyaan buat T-Wolves, ada 8 pertanyaan buat Dallas Mavericks. Nanti teman-teman kalau mau jawab pertanyaan-pertanyaan ini silakan. Pertanyaan yang concern, bukan pertanyaan, notes untuk T-Wolves. Pertanyaan pertama. Ini pertanyaan yang paling kunci. Ketika Jaden McDaniels dikerjain sama Luka Doncic, yang dimana kita tahu Luka Doncic paling seneng untuk bisa ngebait untuk dapetin foul. Ketika Jaden McDaniels mengalami foul trouble gara-gara dikerjain sama Luka Doncic, siapa yang bakal bisa gantiin dia? Siapa yang bakal bisa mengisi menitnya Jaden McDaniels? Apakah Kyle Anderson? Dan apakah Kyle Anderson bisa untuk keep up dengan Luka Doncic? Apakah plan B-nya untuk Timberwolves? Pertanyaan pertama. Yang kedua, di series melawan OKC, salah satu game plan-nya adalah Kyrie attack ke tengah, 2 defender datang, corner 3-nya kosong. Ada PJ Washington, ada Derrick Jones Jr. dan lain-lain. Bagaimana skema defense-nya Minnesota Timberwolves untuk menghindari supaya tidak terjadi lagi dan lagi ada corner 3 yang kita tahu Mavericks sangat suka sekali untuk melakukan skema itu ketika menyerang.
dan personil-personilnya ini paling tidak di series kemarin lawan OKC itu lagi wangi banget. PJ Washington dari corner, dari wing, ada Derrick Jones Jr., ada Tim Hardaway Jr. at some point, ada Josh Green juga. Bagaimana mereka mengcover gap-gap yang ada di lapangan, jangan sampai membiarkan shooter Mavs ini bisa menembak dengan enak dan paling tidak bisa di close out sama defendernya Wolves. Tentunya mereka masih punya Nikhil, selain Jaden McDaniels ya masih punya Nikhil, Alexander Walker yang juga wingspan dan reach-nya juga panjang paling tidak untuk bisa ngegangguin dan mengkontes tembakan-tembakan dari shooternya Mavs gitu ya. Hopefully bisa. Yang ketiga tentunya pertanyaan yang sangat-sangat basic. Lu mau jaga Luka Kyrie one on one or double team or apa itu nanti skemanya harus dipikirin juga dengan matang. Tentunya pasti nanti akan ngelihat cek ombak dulu game pertama seperti apa offense-nya Dallas Mavericks. Pasti akan dipelajari sama Chris Finch juga. Jadi nanti coverage-nya untuk Luka dan Kyrie pasti nanti akan dilihat tergantung dari in-game situation-nya seperti apa. Terus yang keempat gue mau ngomong soal Karl Anthony Towns yang menurut gue dia suka melakukan foul-foul yang nggak penting dan being very very childish gitu ya. Childish dalam artian ya kadang lu nge-foul di saat yang nggak tepat gitu loh, dan itu merugikan Minnesota Timberwolves. Itu terjadi kemarin di series melawan Denver, di series lawan Phoenix juga beberapa kali juga. Cat dia benar-benar harus locked in, dia harus fokus dan nggak aneh-aneh. Karena menurut gue Cat ya di series ini dia punya keunggulan. Ketika nanti dia dijaga, dia match up-nya sama PJ Washington. Dia match up sama PJ Washington. Jadi harusnya dia punya keunggulan ketika dijaga sama PJ Washington dan dia harus benar-benar bisa bermain agresif. Kalau Cat cuma nembak-nembak 3 point, enggak, dia harus bermain agresif. Seperti di series di game keberapa kemarin gue lupa, di game 7 dia main bagus. Di series melawan Denver Nuggets ketika Cat bermain agresif di paint area, bermain post up dan lain-lain, lawannya pasti they're in trouble. Kalau Cat benar-benar bisa melakukan 3 level scorer ya, nggak cuma 3 point tapi dari mid range, dari shot near the basket dan lain-lain. Menurut gue itulah keunggulan Cat dari match up-nya dia di series ini, yaitu PJ Washington. Jadi Cat harus bisa memanfaatkan size-nya dia melawan PJ Washington dan atau siapapun yang ngejaga Cat. Karena menurut gue Cat harusnya punya keuntungan di series ini. Dia akan jadi X factor-nya menurut gue di series ini untuk Minnesota Timberwolves. Jadi Cat ini X factor-nya menurut gue Cat. Asal dia jangan aneh-aneh dan nggak usah bikin foul-foul yang nggak penting. Yang kelima pertanyaannya adalah apakah Ant-Man bisa memimpin tim ini dan menjadi the best player in the series? Kalau dari omongannya, kalau dari gerak-geriknya, Ant-Man merasakan 2 hal. Dia percaya dia bisa menjadi the best player in the series. Yang kedua adalah dia percaya dia bisa menjaga Kyrie Irving dengan baik di series ini seperti yang dia lakukan ketika dia ditugaskan untuk menjaga Jamal Murray di series melawan Denver Nuggets. Tapi Kyrie Irving itu bukan Jamal Murray, dia lebih ajaib lagi handles-nya, dia lebih gila lagi footwork-nya, ngedance-nya itu bikin yang jaga capek pastinya. Jadi Ant-Man kalau dia dibikin capek untuk ngikutin Kyrie Irving ke sana kemari, udah capek, apakah offense-nya masih bisa menemukan ritme? Apakah dia masih punya tenaga untuk bisa nge-score banyak buat Minnesota Timberwolves? Nanti kita lihat dan kita amati ya. Karena Ant-Man dia bilang sih I can guard Kyrie, I can lock Kyrie down. So, itu pertanyaan nomor 5. Pertanyaan terakhir tentunya, can they defend without fouling? Karena pasti pemain-pemain like Luka, dia akan berusaha untuk mencari foul sebanyak-banyaknya. Dan skema defense-nya dari T-Wolves ini benar-benar sangat menarik untuk kita lihat nanti. Chris Finch akan membuat skema defense seperti apa melawan Luka Doncic, Kyrie dan shooter Mavs ini nanti di game 1. Gue penasaran banget defense-nya bakal seperti apa.
Oke. Jadi tadi gue udah bahas X factor-nya ada di Cat. Menurut gue X factor-nya ada di Cat. The bench, I think juga menjadi X factor juga. Nas dan lain-lain, Kyle Anderson dan lain-lain, menurut gue Nikhil dan lain-lain itu menjadi X factor juga. Seperti Mavs ya. Seperti Mavs juga menurut gue dari sisi bench ya. Dari sisi bench, Minnesota Timberwolves menurut gue lebih unggul benchnya. Jadi mereka harus bisa mendapatkan kontribusi dari pemain-pemain bench ya untuk bisa ngalahin Dallas Mavericks. Karena nanti bisa kita coba cek ya, ketika nanti udah main nih game 1, game 2, kita lihat nih produktivitas dari benchnya kedua tim ini nanti apakah jomplang atau Mavs bisa keep up dengan Minnesota Timberwolves. Karena itu bakal jadi faktor penentu juga nanti di skor akhir pertandingan menurut gua. Kontribusi dari bench itu juga jadi kunci di series ini. Oke, itu pertanyaan buat T-Wolves. Pertanyaan buat Dallas Mavericks lebih banyak malah. Pertanyaan pertama, kalau tadi X factor-nya buat T-Wolves itu adalah Cat menurut gue. X factor-nya buat Mavs di series ini menurut gue adalah Kyrie Irving. Jadi, pertanyaan pertama gue yang gue tulis di IG tadi adalah, apakah Kyrie Irving bisa menjadi Uncle Drew di series ini dan bermain agresif sepanjang series ini? Karena dia mau jadi fasilitator seperti di series lawan OKC kemarin, monggo silahkan. Tapi porsinya harus dikurangi dan dia harus lebih banyak untuk menjadi scorer dan finisher dan pencetak angka menurut gue. Ya Uncle Drew lah. Kyrie harus jadi Uncle Drew di series ini. Karena if you depend on Luka bakal dijaga sama personil yang kita tahu sendiri. Minnesota Timberwolves punya personil untuk men-slow down dan membuat Luka frustasi. Bukan nge-stop Luka ya. Luka mau nge-shoot 5 dari 17 juga, dia pasti akan tembak terus. Dia pasti akan coba untuk poin terus. Tapi paling tidak Minnesota Timberwolves punya pemain yang defense-nya itu sangat-sangat aktif dan bisa membuat Luka frustasi. Jadi Kyrie benar-benar diharapkan harus bisa step up, dan permainan dan flow offense-nya antara Kyrie dan Luka ini udah nggak bisa ganti-gantian nih. Oke ya, gue dulu ya, Luka dulu ya, abis ini Kyrie ya, giliran Kyrie ya, abis ini Luka ya, nggak bisa. Flow-nya harus bener-bener ngesing gitu loh, dan effortless aja mainnya, nggak ganti-gantian gitu. Itu jadi lebih unpredictable. Mavs harusnya Kyrie, gue yakin dia pasti benar-benar harus di Uncle Drew mode ya, nggak bisa pasif, dia harus benar-benar dari kuarter 1 dia jadi Uncle Drew, itu bisa tuh Dallas menang tuh. So itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaannya ya sebagai fans OKC tentunya gue sangat-sangat kesal sama PJ Washington sama Derek Jones Jr. yang benar-benar bisa menyala secara ganti-gantian di games yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah, apakah mereka berdua bisa terus bermain solid dan menjadi kontributor yang penting, terutama dari tembakan 3 angka, dari lobs, dari mid range dan lain-lain? Apakah mereka bisa mereplikasi hal yang sama di series melawan Minnesota Timberwolves ini? Pertanyaan 2. Pertanyaan ketiga, Dallas itu butuh Maxi Kleber karena Maxi Kleber itu bisa stretch. Dia bisa memancing big man Minnesota Timberwolves untuk keluar dari paint. Selain Maxi Kleber masih cedera ya, gue nggak tahu dia kapan bisa balik. Kalau ada Maxi Kleber, gue yakin Jason Kidd bakal senang sekali. Tapi dengan nggak adanya Maxi Kleber ini, big man-nya mereka nggak ada yang bisa nembak 3 angka. Lively nggak bisa nembak 3 angka, Gafford nggak bisa nembak 3 angka. Semua poin-poin mereka datangnya dari dunks, layup, putbacks, free throw at some point. Jadi dari close range nggak bisa 3 point. Beda kayak kemarin misalnya Nikola Jokic bisa nembak 3 point. Permasalahannya Wolves ini dari 3 big mereka ya, Gobert nggak bisa nembak 3 point. Cat bisa nembak 3 point. Here's the 3 point contest champion. Cat bisa nembak 3 point. Nas Reed bisa nembak 3 point. Jadi dari 3 big-nya ini 2-nya bisa nembak 3 point. Nah nanti Dallas nih bagaimana nanti menjaga big man dari T-Wolves ini dan
dan gue excited banget ngelihat pemain-pemain muda mereka. Derek Lively yang kemarin di series melawan OKC juga mainnya bagus banget, terutama di game ke-6. Apakah dia bisa melakukan hal yang sama di series melawan Minnesota Timberwolves ini? Karena Dallas Mavericks ketika di 2 series sebelumnya, di series yang lawan Clippers, big man-nya Zubac. Ya, Zubac nggak jelek, nggak bagus banget, cukup lah. Merepotkan nggak terlalu Zubac. Ya, masalah rebound dan lain-lain iya, tapi masalah poin Zubac nggak sampai merepotkan lah. Di series lawan OKC kemarin, of course melawan Chat, si paling krempeng, reboundnya di box out juga dia udah mental. Nah ini challenge-nya Mavs, big man-nya challenge-nya di series ini nih, melawan 3 pemain tuh, Gobert, Cat dan juga Naz Reid. Satu pertanyaan gue tambahan buat Minnesota Timberwolves tadi, nih Chris Finch harus pinter ngatur-ngatur menitnya nih antara Naz dan juga Cat ya. Berdua ini nih harus pinter banget nih, Cat sama Naz. Oke, jadi PR-nya buat big man nih, buat big man nanti impact-nya harus bisa jadi X factor juga nih di series melawan Minnesota Timberwolves ini ya, big man-nya Dallas ya. Terus pertanyaan keempat. Tadi gue udah bahas di pertanyaan tentang Minnesota, tapi ini pertanyaan buat Mavs. Pertanyaan yang keempat adalah siapa yang bakal memberikan kontribusi secara konsisten dari bench-nya Dallas. Itu pertanyaan pamungkas sebenarnya. Siapa yang bakal kontribusi dari bench? Karena gue lebih percaya gue lebih percaya jelas sama Naz Reid dibanding percaya sama tim Hardaway Junior, itu sudah jelas gitu. Jadi harusnya benchnya Minnesota Timberwolves di atas kertas lebih unggul. Tapi siapa yang nyala, siapa yang kontribusi lebih banyak itu kita nggak bisa prediksi. Tergantung dari mereka mainnya bagus atau enggak, udah gitu aja. Secara kualitas mungkin bisa diadu, tapi Minnesota Timberwolves mungkin lebih unggul sedikit. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah mereka bisa membuat Ant-Man frustasi. Gue nggak bisa ngomong apakah mereka bisa nge-stop Ant-Man. Bikin frustasi aja deh, bikin frustasi. Siapa yang bisa bikin Ant-Man frustasi dan nggak bisa mendapatkan ritme? Siapa yang bisa ngejar-ngejar dia dan bermain defense yang begitu aktif dengan Ant-Man? Itu pertanyaannya. Yang pertanyaan selanjutnya adalah apakah Dallas bisa lebih kreatif offense-nya dan menjadi tim yang unpredictable, nggak selalu Luka sentris atau Kyrie sentris, harus bisa benar-benar lebih unpredictable. Karena Minnesota Timberwolves ketika Luka memperlambat tempo dan lain-lain dan memaksa untuk bermain half court, menurut gue Minnesota Timberwolves half court defense-nya bagus. Jadi Dallas harus lebih kreatif. Ini pertanyaan yang terakhir dan menurut gue ini pertanyaan yang paling pamungkas dan paling penting khususnya buat Luka Doncic. Pertanyaannya adalah bisa nggak Luka Doncic stay quiet dan nggak komplain terus ke wasit? Karena kalau dia komplain terus, bukan hanya dia mengganggu ritmenya dia sendiri, tapi dia juga mengganggu ritme teman-temannya. Stop complaining Luka. Just play the game, let the referee do their job. Kalau lu emang harusnya pantas dapat call, pasti akan di call. Jangan setiap kali nembak atau attempt apapun pasti minta foul. Ngapain? Just get back on defense. Kalau Luka bisa locked in dan fokus dan gak komplain terus, Dallas might win this series. Kuncinya di situ menurut gue. Luka udah just play. Stop complaining. Dallas needs you. Dallas membutuhkan Luka yang fokus, yang agresif, yang tenang, yang nggak komplain. Udah itu aja deh. Chemistry-nya nanti takutnya jadi keganggu kalau Luka kerjanya komplain mulu. Itu aja. Itu the biggest question dari gue buat Dallas Mavericks. Oke. Nanti teman-teman boleh jawab di bawah. Tapi senang. Kedua series ini semua isinya pemain-pemain muda.
seneng man, pace-nya cepat, mainnya pasti cepat. Kecuali Luka Doncic ya, Luka Doncic kan mainnya suka memperlambat tempo. Seru sih man ini. I love this series man. Dua series ini menurut gue, Adam Silver sih harusnya happy ya, walaupun udah nggak ada Nikola Jokic, sudah nggak ada KD, nggak ada LeBron, nggak ada Steph, tapi pemain-pemain muda ini pasti akan memberikan kita entertainment yang seru. Gue yakin pasti seru kedua series ini. Mudah-mudahan bakal seru. Jadi untuk game pertama di hari Kamis antara T-Wolves dan Mavs, ini pilihan yang sangat-sangat sulit buat gue. Tapi dari apa yang gue lihat dari T-Wolves, bagaimana mereka bisa mengalahkan Denver Nuggets kemarin di Game 7, ketinggalan 20 points, comeback dan menyelesaikan quarter 4 dengan begitu tenang, dan eksekusinya di momen-momen yang pressure-nya begitu tinggi, mereka bisa eksekusi dengan sangat tenang dan gak terburu-buru. Faktor dari veteran Mike Conley, gue belum bahas ya tadi tentang Mike Conley, tapi dia sangat-sangat penting. Veteran itu sangat-sangat penting. Karena kalau dilihat ya, sebenarnya rosternya mereka secara offense 2 tahun lalu itu offense terjelek loh di NBA. Dengan pas ada D'Lo ya, pas adanya D'Lo tuh jelek tuh. Tapi sekarang setelah adanya Mike Conley, mereka jadi gokil man. Jadi D'Lo nih, D'Lo. Anyway lanjut. Gue melihat bagaimana mereka bisa comeback dari 20 poin dan menyelesaikan pertandingan itu dengan sangat-sangat keren. As a team ya, ini benar-benar total team effort. Karena Ant-Man kemarin lumayan struggling, tapi dia 3 poinnya beberapa kali di momen-momen penting itu masuk. Nasri, Cat dan lain-lain, Jaden McDaniels. Gue tadi ada satu pertanyaan yang kurang kayaknya untuk Dallas ya. Bentar, belum gue lupa. Ada satu pertanyaan pamungkas juga tadi berhubungan sama Luka. Bagaimana Mavs bisa survive ketika Luka Doncic lagi duduk istirahat? The non-Luka minutes. Mavs bisa survive nggak tanpa Luka Doncic yang tidak ada di lapangan? Itu benar-benar jadi kunci juga di series ini. Oke. Ngomongin tentang comeback, Dallas Mavericks juga sama. Di game ke-6 mereka comeback dari kalah, ketinggalan 17 poin, comeback menang. Jadi dua-dua tim ini sebenarnya pernah mengalami tertinggal jauh dan comeback itu mereka sudah pernah ada di posisi itu. Jadi untuk series Minnesota Timberwolves melawan Dallas Mavericks ini unggul, ketika di halftime unggul, siapapun yang unggul 15 poin misalnya, 12-15 poin gitu, jangan seneng dulu ya. Jangan komen di IG, menang nih si ini ya, pasti menang. Gak ada yang pasti ya. Kalau unggul 15 poin di halftime udah tenang dulu aja. Nonton sampai habis. Nonton sampai selesai. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan, oke? Karena ini bisa disusul dengan sangat cepat. Untuk game pertama besok tanpa perlu berpanjang-panjang, gue lebih mengunggulkan Minnesota Timberwolves untuk bisa menang di kandang di game 1 di Target Center. So, untuk prediksi hari Rabu besok Pacers lawan Celtics, I pick the Celtics, tim tuan rumah. Untuk hari Kamis T-Wolves melawan Mavericks, gue lagi-lagi memilih tim tuan rumah yaitu Minnesota Timberwolves untuk bisa mengambil game 1. So, itu dia bahasan yang jadi panjang kayaknya. Bahasan di episode 138 ini tentunya besok kita sudah akan mulai Conference Finals. Guys, buat teman-teman yang timnya lagi berlaga di Conference Finals, enjoy the series. Semoga hasilnya yang terbaik tentunya buat siapapun yang menang. Dan siap-siap senam jantung. Saya sudah siap senam jantung karena saya sudah OKC-nya udah kalah. Jadi saya sekarang kembali menjadi penikmat NBA. Sudah tidak ada tim yang saya bela, tapi kemarin saya sudah mampir. Saya sudah mampir ke grup WA-nya Minnesota Timberwolves. Saya sudah mampir, guys. Boleh ya saya jadi bandwagon-nya T-Wolves mulai hari ini, which is dari hari kapan tuh, kemarin. Habis mereka ngalahin Nuggets, gue langsung
buka WA, gue mampir ke grup WA-nya fans-fansnya T-Wolves. Lumayan banyak, ada ratusan. Gue bilang, guys, fix saya ikut bandwagonnya T-Wolves untuk bisa juara musim ini. Jadi gue mau nggak mau gue harus memilih kan, karena gue udah nggak ada tim yang gue bela. Jadi paling tidak gue harus memilih salah satu. Ya gue pilih T-Wolves deh. Gue putusin gue gabung jadi bandwagonnya Timberwolves. Oke, segitu aja episode 138. Teman-teman yang mau prediksi langsung aja tulis di kolom komentar. Yang mau cek klasemen prediksi sampai hari ini, nanti gue taruh linknya di baris pertama deskripsi video ini. Enjoy conference finals. Kita ketemu lagi di Ngobrol NBA selanjutnya hari Kamis ya. Ingat ya, besok gue nggak bikin episode Ngobrol NBA karena banyak sekali kegiatan besok. So, I'll see you guys on Ngobrol NBA episode 139 hari Kamis nanti. Thank you guys for watching. Kalau kalian suka channel ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. I'll see you guys on the next episode. I'm out.